Oke teman-teman, kita lanjut sedikit lagi ya. Oke, pada pembahasan berikutnya, setelah kita konsisten dengan timing ya, dari waktu yang sama, 4 platform yang berbeda, kita bisa mendapatkan berbagai macam informasi dengan beberapa instrumen seperti test post, audiensi pool, ataupun review dan testimoni atau yang lainnya, seperti itu ya. Jadi kita bisa tahu konsekuensi dari project kita ya, seperti itu sebagai digital marketer. Nah, yang berikut adalah menyusun style ya dan tone konten. Apakah audiensi menjadi puncak atau tone atau pendukung lainnya. Jadi contohnya seperti apakah brand menggunakan bahasa formal atau santai, atau menggunakan bahasa tertentu yang dirancang, ataupun menggunakan platform dengan gaya yang unik atau berbeda ya, seperti itu. Itu bisa kita lihat di berbagai macam iklan yang saat ini terjadi. Ada menggunakan EA, ada yang menggunakan konsep konvensional, kearifan lokal dan lain sebagainya. Kemudian untuk penggunaan kalender konten tersebut ya, dan alat bantu, ini ada pertanyaannya, untuk apa pakai kalender konten digital? Ya, pertama adalah membantu tim tetap terorganisir. Yang kedua, mengurangi kemungkinan posting terlewat ya. Yang terakhir adalah mempermudah kolaborasi antar anggota tim. Jadi semuanya terstruktur ya, seperti itu. Nah, kalau mau yang pro juga bisa menggunakan alat bantu seperti Trello. Kalau kita membuat satu project ya, kita mau lihat monitoring project yang kita kerjakan sampai di mana, ada flagnya berapa, kemudian dari time schedule yang kita tentukan juga sudah sampai di berapa persen targetnya, seperti itu. Ada juga Asana dan ada kalender. Yang paling populer itu biasa Trello ya, kalau di dunia pemrograman ataupun menggunakan GitLab, seperti itu. Oke, banyak task yang harus diselesaikan, biasanya seperti itu, dan itu membantu banget ya bagi seorang leader tim untuk melakukan organisir pekerjaan proyeknya. Nah, untuk strategi konten evergreen ya, yang relevan, yang sangat relevan dengan konten trend, itu kita bisa melihat ya, berdasarkan dari definisi dan contoh. Jangka pendek, konten selalu relevan, jangka panjang, seperti itu benar ya. Kemudian jangka panjang, konten yang mengikuti tren dan viral saat ini. Itu kebalikan daripada konsep tadi, pemasaran konten tadi. Tapi ini memang real kalau kita lihat realitasnya seperti itu. Contohnya seperti panduan SEO ya, yang jangka pendek, tips kesehatan, tutorial seperti skincare tadi ya, sudah dijelaskan. Nah, untuk jangka panjang kita harus challenge di TikTok ya, berita-berita industri terbaru. Jadi memang ada istilahnya itu perang pendapat, yang mana yang paling kuat dan paling dipercaya, seperti itu yang paling. Jadi butuh pembuktian ya, seperti itu. Oke, berikut keunggulan yang menggunakan evergreen dan trend ya. Jangka pendeknya meningkatkan traffic ya, itu sudah pasti. Jangka panjang cepat menarik perhatian yang memiliki engagement tinggi ya, pendapat atau saling berhubungan satu dengan lainnya. Jadi audiens itu begitu terpukau ya, karena sangat excellent lah, seperti itu, luar biasa lah, seperti itu. Nah, tantangannya apa? Membutuhkan riset lebih dalam pastinya, tidak instan ya teman-teman. Umurnya pendek dan cepat usang, itu jangka panjangnya kalau kita mengambil dari sisi keunggulan. Oke, kita lanjut ya. Strategi konten evergreen dan konten trend itu bisa terlihat dari saran supaya strategi itu optimal ya. Dia kasih pendapat ya, gabungkan kedua jenis atau merger konten tersebut untuk menjaga engagement dan pertumbuhan jangka panjang. Nah, itu merupakan strategi kolaborasi ya, yang harus kita coba juga ya, sangat penting. Tapi sejauh ini kita pasti belum dapat dampak ya, tapi kalau kita mencoba pasti kita akan tahu.
Kemudian untuk strategi distribusi multi platform ya. Kenapa penting? Contoh strateginya distribusi seperti apa? Oke, kenapa penting ya? Jadi setiap platform atau device itu memiliki format dan audiensi yang berbeda, tidak semua sama ya. Kemudian konten yang sama juga bisa didistribusikan dengan cara yang berbeda ya teman-teman, dan meningkatkan jangkauan yang lebih luas dan terjangkau. Contoh strategi distribusinya sosial media dan website yang menggunakan blog. Selain itu juga bisa menggunakan email marketing ya, konten eksklusif dan promosi yang setiap timing punya strategi atau dia punya schedule ya untuk mengirim promosinya. Oke teman-teman ya, masih kuat, saya agak ngantuk ya karena dari sore tadi. Nah untuk optimasi konten berdasarkan format platform, di situ ada platform blog ya seperti LinkedIn, kemudian contohnya panduan, studi kasus, itu artikel-artikel yang merupakan optimasi konten yang berdasarkan platform. Kalau kita mau pakai platform yang lebih cocok ya seperti ini, karena memang dibutuhkan untuk audiensi-audiensi yang memiliki kapasitas misal di pekerjaan. Kalau yang panjang ya gunakan tutorial video ya, tidak bisa hanya artikel seperti itu. Dan contohnya adalah webinar, dokumentasi dan lain sebagainya. Tadi di platform saya tadi sudah saya buat juga video-video tutorial. Berikut untuk optimasi konten berdasarkan format platform juga bisa dilihat dari mikro dan infografis. Kalau di mikro, sosial media yang paling populer ya Twitter, TikTok dan Instagram. Contohnya adalah Quotes, Reel dan Meme ya. Ini lumayan ya, teman-teman bisa tahu. Kemudian kalau infografis, Pinterest dan Instagram. Contohnya statistik dan tips visual. Nah untuk optimasi konten berdasarkan format platform yang paling keren ini ya, keren memang ya, email marketing. Itu teman-teman bisa buat konten-konten yang bisa diadaptasi di platform ya, seperti newsletter, Substack. Contohnya adalah penawaran eksklusif dan edukasi pelanggan. Untuk format platform juga tadi kita sudah lihat di sini ya. Ini sudah terlihat mikro dan infografis, kemudian artikel dan video panjang itu juga sudah kita bahas tadi sebelumnya ya di sini teman-teman. Dan merupakan thread Twitter tuh yang merangkum point to point. Oke. Untuk contoh penerapan cross posting dan reposting konten, membagikan konten yang sama di berbagai platform. Ya, berarti dia distribusi konten pada platform beda. Gitu, artikel, blog dengan medium dan format yang mirip. Kemudian reposting ya, mengubah format konten untuk menyesuaikan platform lain ya. Biasa memang ada support dan tidak support, jadi harus disesuaikan. Kalau artikel atau webinar ya nggak mungkin ya kalau menggunakan sosial media. Paling cocok itu di video short aja ya, seperti itu. Kemudian keuntungan strateginya apa? Menghemat waktu produksi jelas ya, meningkatkan jangkauan dengan format yang sesuai sangat jelas, memaksimalkan return of investment ya, atau ROI dari satu ide ke ide yang lainnya. Kemudian KPI ya, metrik keberhasilan evaluasi strategik ya. Jadi KPI utama dalam strategi konten, yang pertama adalah engagement rate dan click through rate CTR. Itu kita bisa lihat rasio klik pada link dibanding jumlah tampilan ya. Kemudian indikator CTR email marketing di atas 3%, dan indikator keberhasilan itu lebih dari 5% untuk engagement rate di media sosial. Ini menjadi format standar ya untuk indikator keberhasilan. Kemudian konversi rate ya, ini kita cerita tadi konversi rate. Misal jumlah penduduk ya, dari indikator keberhasilannya 2-5% dari total itu pengunjung melakukan konversi. Jadi definisinya adalah jumlah pengunjung
yang melakukan tindakan pembelian, pendaftaran dan lain sebagainya. Jadi ada transaksi di situ.